Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kembali lagi bersama saya, Aisyah Putri Salsabila. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang analisis struktural dan semiotik dalam karya sastra. Kedua pendekatan ini penting untuk memahami bagaimana karya sastra menyampaikan makna melalui unsur-unsur yang ada di dalamnya. Oke, mari kita mulai. Nah, yang pertama ini ada pengertian analisis struktural. Jadi, analisis struktural adalah cara untuk memeriksa unsur-unsur yang ada dalam sebuah karya sastra secara mendalam. Tujuan utamanya adalah untuk mengungkap makna yang terkandung di dalam karya tersebut melalui hubungan antar unsur yang saling terkait. Kemudian yang kedua ada tujuan analisis struktural. Jadi, tujuan dari analisis ini adalah untuk membongkar dan memaparkan keterkaitan semua unsur dalam karya sastra yang bersama-sama menghasilkan makna secara keseluruhan. Seperti yang disampaikan oleh Theo, analisis struktural bertujuan untuk memahami totalitas karya sastra sebagai suatu keseluruhan yang artistik. Kemudian ketiga ada penggunaan analisis struktural. Jadi, analisis struktural terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu struktur fisik dan struktur batin. Struktur fisik ini mencakup elemen-elemen seperti tipografi, diksi, imaji, majas, kata konkret, dan versifikasi. Kemudian yang kedua ada tipografik, yaitu mencakup tata letak penulisan dalam puisi seperti jenis huruf dan penekanan. Kemudian ada diksi, yaitu adalah pemilihan kata yang tepat untuk menggambarkan ide dan meningkatkan estetika. Ada imaji, adalah penggunaan kata-kata untuk menciptakan gambaran sensoris di benak pembaca. Kemudian ada majas atau gaya bahasa seperti metafora, simile, dan personifikasi yang digunakan untuk menyampaikan makna secara biasa. Kemudian ada kata konkret yang menggambarkan objek nyata yang dapat dirasakan dengan panca indera. Dan ada yang terakhir ada versifikasi, yaitu berhubungan dengan elemen keindahan dalam puisi seperti rima, ritme, dan metrum. Kemudian kita masuk ke struktur batin, yaitu yang melibatkan tema, rasa, nada, dan amanat. Tema adalah inti dari karya, rasa adalah ekspresi emosional, nada mencerminkan sikap penyair terhadap pembaca, dan amanat adalah pesan yang ingin disampaikan. Kemudian, konsep struktur dan sistem dalam analisis struktural ini melihat karya sastra sebagai sebuah sistem yang kompleks. Setiap perubahan pada satu unsur akan mempengaruhi keseluruhan struktur dan makna teks. Nah, yang tadi itu kan adalah pengertian struktural. Nah, yang ini adalah pengertian semiotik. Nah, semiotik adalah ilmu yang mempelajari tanda dan maknanya. Dalam konteks karya sastra, semiotik membantu kita memahami bagaimana tanda-tanda digunakan untuk menyampaikan pesan atau realitas. Kemudian ada sistem tanda. Menurut Ferdinand de Saussure, tanda terdiri dari dua elemen, yaitu penanda, tanda itu sendiri, dan petanda, yaitu konsep atau makna yang diwakili oleh tanda tersebut. Hubungan antara keduanya adalah arbitrer, artinya tidak ada hubungan alami antara penanda dan petanda. Kemudian ada relasi sinkronis dan diakronis. Sinkronis ini mempelajari bahasa pada suatu titik waktu tertentu yang menganalisis struktur dan sistem bahasa yang digunakan saat ini. Kemudian ada diakronis yang mempelajari perubahan bahasa dari waktu ke waktu, menggambarkan bagaimana bahasa berevolusi. Kemudian ada analisis struktur semiotik. Analisis struktural semiotik menggabungkan kedua pendekatan ini untuk mempelajari bagaimana tanda-tanda dalam karya sastra membentuk makna. Semiotik membantu kita memahami sistem tanda yang digunakan dalam puisi untuk menggambarkan tema, karakter, dan dinamika cerita. Nah, jadi kesimpulannya, analisis struktural dan semiotik memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana karya sastra berfungsi untuk menyampaikan makna. Analisis struktural memfokuskan
memfokuskan pada hubungan antar unsur dalam teks, sementara semiotik menekankan pada sistem tanda dan makna yang dihasilkan. Dengan kedua pendekatan ini, kita dapat menginterpretasikan karya sastra secara lebih komprehensif. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video ini.